out in my plane. Gonna go with right ahead with this car. Ya, ibuku itu, dia benar-benar merepotkan ketika di pertemuan orang tua. Sepertinya ibumu selalu begitu ya. Bagaimana dengan orang tuamu, Denki? Ya, ayahku senang sekali saat aku bilang bahwa aku ingin sekali menjadi ninja. Aku berjanji akan menyingkirkan julukan tidak naik kelas. Aku pasti akan menjadi shinobi seperti Tuan Hokage. Iya, kau pasti bisa melakukannya, Iwabe. Apakah menjadi shinobi sehebat itu? Tentu saja, Boruto. Menjadi shinobi dan terkenal membuat kehidupanmu lebih terjamin. Kau bisa dapat banyak tawaran iklan. Lihatlah. Ada juga shinobi yang membintangi film setelah pensiun. Evil Gamer Kagemasa. Bagaimana denganmu, Boruto? Kalau aku... Tidak. Aku tidak terlalu tertarik untuk menjadi shinobi. Aku masih tidak paham. Kenapa kalian ingin jadi shinobi? Padahal itu kan hal yang biasa saja. Apa, Boruto? Kau adalah orang yang mengajarkanku tentang shinobi dan membuatku ingin menjadi seorang shinobi. Tapi menurutku shinobi tidak sehebat itu. Kenapa nilai dia bisa lebih bagus dari kita yang sangat serius? Iya, itu benar sekali. Semua itu bukan masalah yang sebenarnya. Ujian kelulusan sudah di depan mata kita. Ujiannya terbagi dalam ujian tulis dan ujian praktek, kan? Benar juga. Shikadai, aku sudah paham dengan ujian tulisnya. Tapi, apa itu ujian praktek? Itu ujian kemampuanmu. Dulu, saat aku tidak lulus, ujiannya berjalan di tembok. Jika aku lulus ujian tertulis, aku akan lulus dengan mudah. Aku dengar ujian praktek dulu hanya mengeluarkan jurus Bunshin atau Henge. Jutsu Henge? Kalau alasanmu berada di akademi. Aku hanya ingin menyadarkan ayahku saja. Apa kau hanya bisa melakukannya di akademi? Jika aku mengikuti jejak yang sama dengan ayah dan bisa menjadi lebih hebat darinya, aku yakin semua orang akan melihat bahwa aku lebih baik darinya. Ya, ini sudah saatnya aku untuk pulang. Kalau besok ada wawancara lagi, akan kubantu. Sampai jumpa, Kasukeya. Boruto, berhenti bermain game di meja makan. Iya. Ini? Ibu, dulu apa alasan ibu ingin menjadi seorang ninja? Saat ibu masih kecil dulu, menjadi ninja adalah sebuah kewajiban. Bukan hanya ibu, tapi juga Paman Neji. Terlahir di keluarga Hyuga, sudah pasti kau ditakdirkan untuk menjadi shinobi. Wah, kedengarannya cukup sulit ya, Bu. Dulu kakekmu itu adalah orang yang sangat disiplin. Kakek sangat disiplin. Wah, kakek senang kau datang, Boruto. Aku tidak bisa mempercayainya. Seiring waktu berjalan, banyak sekali hal yang berubah. Sekarang menjadi shinobi bukan keharusan. Saat pertemuan tadi, ibu sempat terkejut. Tapi jika kau tidak ingin menjadi shinobi, ibu tidak keberatan. Jika itu jalan ninjamu. Ibu dan ayah ingin kau memilih sendiri jalan ninjamu. Meskipun ibu bilang begitu, aku tetap tidak yakin apa ayah akan mengerti pilihanku ini. Hari ini saja dia tidak pulang lagi. Kenapa kau, Namida? Bukankah kita sudah berjanji akan menjadi ninja bersama? Wasabi, maaf, tapi aku... Mereka kenapa? Jangan seperti itu. Sepertinya Namida akan melanjutkan ke sekolah menengah pertama. Itu artinya dia tidak akan menjadi seorang ninja? Kalau yang ku dengar, orang tuanya akan membicarakan dengan guru Shino di rapat nanti. Jadi ada juga teman yang tidak ingin menjadi ninja? Begitu ya. Aku bisa mengerti. Tapi jika dia tidak ingin menjadi ninja, kenapa dia masuk ke akademi? Aku sama sekali tidak mengerti. Boruto, itu adalah hal yang wajar.
Jika kau lulus ujian ninjutsu, kau akan mudah mendapatkan pekerjaan. Benarkah? Kau ini masuk akademi tapi tidak tahu hal itu. Lulus dari akademi menunjukkan bahwa kau itu berbakat. Dan di zaman yang penuh kedamaian seperti ini, permintaan untuk shinobi mulai berkurang dari seluruh desa di dunia ini. Sehingga menggunakan kemampuan dari akademi dalam bidang lain akan jauh lebih menjanjikan dan resikonya lebih kecil. Oh, benar juga. Selama ini aku melihat banyak mantan ninja yang memiliki pekerjaan lain. Tapi menurutku ada beberapa alasan kenapa ada yang tetap ingin menjadi shinobi, tidak peduli sesulit apapun keadaannya. Alasan tetap ingin menjadi seorang shinobi? Aku ingin menjadi seorang Hokage. Ternyata kau sedang ada di sini, Boruto. Mitsuki, ini kebetulan sekali. Apa kau bisa diwawancarai Kasukeya sekarang? Maaf ya, sebentar lagi rapat orang tuaku dimulai. Mungkin lain kali. Benar juga, aku belum pernah melihat seperti apa ya orang tua Mitsuki. Hei Kasukeya, bagaimana kalau kita mengintip ke rapat orang tua Mitsuki sekarang? Tidak, sebaiknya kita tidak melakukannya. Siapa sangka orang sepertiku berhak diundang sebagai tamu kehormatan desa dan berdiri di ruang penting ini. Bukankah kau terlalu mempercayai orang lain? Sejujurnya, aku belum sepenuhnya mempercayaimu. Iya, meski di masa lalu banyak hal yang terjadi. Sekarang, hubungan kita adalah hubungan kerjasama. Itu benar. Dan anak kesayanganku bisa kau terima di Akademi Desa Konoha. Tapi tolong diingat, Orochimaru, hanya beberapa orang di antara kami yang mengetahui tentang hal ini. Analisismu dalam penelitian data yang Danzo tinggalkan sangat membantu. Itu akan membuat penelitian Sasuke lebih cepat. Aku hanya bisa membersihkan benih yang dulu sudah aku tebar. Kau tidak perlu berterima kasih begitu. Meskipun aku merasa terhormat jika pekerjaanku bisa membantu Sasuke. Sepertinya sudah waktunya. Apakah kau benar-benar ingin pergi? Ya, tentu saja. Kalau begitu, kami tidak akan menghalangi niatmu itu, Orochimaru. Seharusnya kau sudah bersiap. Jika ingin berpergian ke dalam desa, setidaknya ubah wajahmu dulu. Tentu aku sudah tahu. Banyak orang yang akan terkejut jika mereka melihatku di desa Konoha. Apa yang kau lakukan? Ternyata kau, Boruto si payah. Boruto si payah, kasar sekali. Jika kau memang peduli, kenapa kau tidak langsung tanyakan saja pada mereka apa yang terjadi? Bicara memang mudah, Boruto. Namida benar-benar ingin melanjutkan menjadi seorang shinobi bersama dengan Wasabi. Tapi dia memiliki masalah dengan keluarganya. Dan aku tidak berhak mencampuri urusan itu, kan? Sebenarnya apa yang kau bicarakan itu, Sarada? Kau itu ingin jadi Hokage, kan? Apa hubungannya? Kalau kau merasa ketakutan hanya karena hal seperti ini, kau tidak akan bisa menjadi Hokage. Ya, jika kau terus menjaga ketidakbijaksanaanmu ini, kau tidak akan bisa melampaui ayahku yang payah itu. Boruto? Terima kasih. Dasar, dia menyebalkan sekali. Syukurlah. Wasabi. Kalian berdua, syukurlah.
Dengan begini kita Ada berdua apa? bisa jadi shinobi. Yang kulihat, Namida akhirnya ingin melanjutkan untuk menjadi shinobi. pasti bisa melakukan. Sarada berhasil mengungkapkan perasaan mereka yang sebenarnya. Kalau tidak, Benarkah? aku akan menyerah. Itu karena Jadi Sarada? aku tidak akan menyerah. Iya, iya. Mereka berbicara pada guru Abu Rame, dan guru membuat orang tua Namida menyetujuinya. Iya, Guru Shino memang bisa diandalkan pada saat-saat seperti ini. Ayo kita jadi ninja yang hebat. Iya. Terima kasih sudah membantuku, Boruto. Tidak, ini hal yang sangat mudah bagiku. Karena kakak juga, aku jadi bisa memahami teman-temanku. Memahami teman-temanmu? Ya, aku sadar. Semua orang memiliki rencananya masing-masing. Oh iya, apa kakak akan ikut jadi pengawas ujian? Mungkin saja. Mungkin saja kita akan bertemu saat ujian. Oh iya, Boruto. Ada satu nasihat dari kakak kelasmu. Menjalani hidup tanpa tujuan yang pasti memang bukanlah suatu hal yang buruk. Tapi jika kau terus berjalan tanpa tujuan yang pasti, maka pada akhirnya kau akan berada di jalan buntu dan membuatmu berhenti melangkah. Ingatlah itu. Hah? Aku tidak terlalu paham yang kakak katakan. Tapi selama ini aku tidak pernah bertemu jalan buntu. Kalaupun bertemu dengan jalan buntu, mungkin aku akan menyambungnya dengan jalan yang lain. Sampai jumpa. Aku akan lulus dengan nilai tertinggi, Kak. Tolong buat cerita hebat. Untuk apa kau menjadi shinobi? Kau baru pulang, Boruto? Mitsuki, kau sendiri apa yang kau lakukan sampai sore begini? Setelah rapat orang tuaku, aku dan orang tuaku tadi mengobrol cukup lama. Orang tuamu? Oh iya, bagaimana setelah lulus nanti? Ya, aku bisa saja kembali ke desa Oto. Tapi aku akan jadi ninja Konoha. Aku bilang pada orang tuaku, aku ingin tinggal di sini dan diizinkan. Benarkah? Memangnya apa alasanmu? Kau, Boruto, aku ingin terus bisa memperhatikanmu. Mungkin kau tidak menyadarinya, tapi sikapmu telah mengubah orang-orang yang ada di sekitarmu. Apa maksudmu? Denki, Iwabe, dan ketua kelas. Dan mungkin tanpamu, aku tidak akan bisa mengatakan hal yang ingin aku katakan. Aku juga adalah salah satu orang yang berhasil kau ubah, Boruto. Aku tidak mengerti apa maksudmu. Tapi syukurlah kau telah berubah. Apa kau khawatir karena hanya dirimu yang tidak memiliki tujuan? Aku? Ya. Bohong kalau aku mengatakan tidak khawatir soal itu. Tapi aku sangat ingin terus bersama semua teman-temanku sekarang. Jadi, aku akan menjadi shinobi bersama semuanya dan menemukan jawabannya nanti. Itu bisa dianggap tujuan, kan? Jadi begitu ya. Kau memang orang yang sangat unik, Boruto. Lagi pula, saat ini adalah waktunya untuk kita bersenang-senang. Jadi, aku akan menjadi shinobi agar bisa terus bersenang-senang dengan semua teman-temanku. Untuk sekarang, itu adalah tujuanku. Aku mengerti. Itulah Boruto. Ya ampun. Kenapa Anda harus melakukan hal seperti itu? Tidak masalah, kan? Aku hanya ingin berbicara dengan para murid dan memastikan beberapa hal saja. Mendapatkan informasi adalah tugas dasar seorang shinobi. Dan mungkin itu hobiku. Anda tidak pernah berubah, Hokage ke-6. Aku sangat berterima kasih pada Anda untuk mengawasi ujian kelulusan akademi. Tapi tolong, jangan terlalu keras pada mereka ya. Ya, aku tahu hal itu. Meski dunia sudah damai, kita tetap tidak boleh memanjakan anak-anak yang ingin menjadi shinobi. Kira-kira berapa dari mereka yang akan bisa bertahan? Karena ujian yang aku berikan ini agak sedikit sulit.
Waktunya habis. Letakkan alat tulis kalian. Kertas jawabannya akan segera aku ambil. Kau tadi cerdik sekali, Denki. Aku jadi tertolong karenamu. Kalau Iwabe tidak mengalihkan perhatian guru, tidak mungkin aku bisa berhasil mencuri lembar soal dengan mudah. Untung saja keamanannya longgar, meskipun selalu ada yang jaga di ruang guru. Jadi kalian sudah berencana untuk mencuri soalnya? Itu kan namanya curang. Apa maksudmu itu, Boruto? Minggu lalu Guru Shino bilang pada kita semua. Lihat lembar soalnya, lalu carilah strategi kalian sendiri. Kau ingat hal itu kan, Boruto? Mungkin guru sengaja memancing kita agar kita mau mencuri lembar soal ujian. Guru menguji kemampuan ninja kita untuk mencari informasi. Merepotkan. Apa benar begitu? Aku sama sekali tidak ingat itu. Hah? Boruto, bagaimana ujianmu? Kau mengerjakan ujian ini tanpa melihat soal sebelumnya. Soalnya sangat mudah. Bahkan aku tidak perlu belajar untuk ujian seperti ini. Kau memang hebat, Boruto. Tapi aku tidak akan kalah darimu. Aku harus berusaha sekuat tenagaku di ujian praktek besok. Tapi kenapa aku tiba-tiba jadi gugup begini? Kira-kira ujian praktek besok seperti apa? Mungkin ujiannya akan berat. Kalian semua tidak usah takut. Ini kan hanya ujian biasa. Ujian besok mungkin akan lebih mudah. Lalu kita semua akan lulus dan menjadi ninja bersama-sama. Boruto Uzumaki dapat nilai sempurna. Dia berbakat. Hokage ke-6. Sejak kapan? Tapi masalahnya Boruto itu terlalu percaya diri. Apa? Sedang apa kau? Aku sedang mencoba Fuinjutsuku. Cakramu belum cukup banyak, Denki. Kelihatannya tidak bisa kupakai di pertempuran sungguhan. Denki. Maafkan aku, Iwabe. Maafkan aku. Kalian semua terlalu santai. Oh? Pak Guru Shino. Akan aku jelaskan peraturan ujian praktek hari ini. Pertama, gunakan ikat kepala ini di kepala kalian. Ini seperti nyawa kalian dan tidak boleh lepas. Jika lepas, berarti kalian gagal. Ini adalah simulasi pertarungan sungguhan. Lokasi pertarungannya di seluruh hutan ini. Nanti kalian akan bertarung melawan kami. Dan batas waktu kalian 24 jam. Kemudian, ini adalah nyawa kami, sama seperti ikat kepala kalian. Jika kalian hancurkan, kami tidak boleh melawan kalian lagi. Apa? Jadi kita bertarung melawan guru-guru akademi? Pasti tidak sulit. Tapi bukankah kita harus hati-hati pada Guru Konohamaru? Dia kan ingin jadi Hokage. Kak Konohamaru, dia tidak perlu dikhawatirkan. Menurutku, target dan ikat kepala ini hanya mengganggu pertarungan saja. Kenapa kita tidak bertarung seperti biasa? Kalian harus tahu, kami semua akan serius. Hokage ke-6. Paman Kagashi. Hei, Boruto. Kalau di depan orang lain, panggil aku Hokage ke-6. Kau mengerti? Oh, iya. Lalu, kenapa Paman Hokage ke-6 datang ke sini? Kenapa? Karena aku adalah pengawas ujian kalian. Apa? Hokage ke-6 mengawasi ujian. Sulit dipercaya. Hokage ke-6 ingin melihat kemampuanku ya? Hebat. Ninja desa Konoha yang jenius. Menjadi Jonin sejak usia 12 tahun. Hokage ke-6 pahlawan kedamaian pada perang ninja yang mengawasi ujian kita. Ini pasti akan merepotkan. Tenang saja teman-teman. Paman Kakashi itu shinobi yang sudah lama pensiun. Sudah kubilang, Hokage ke-6. Yang jelas, dia bukan musuh kita. Aku sudah tahu semuanya tentang diri kalian. Benarkah? Apa yang Paman tahu tentang kami? Kalian semua pembuat masalah. Karena itu aku mengawasi ujian ini. Pembuat masalah tidak akan pernah boleh menjadi seorang shinobi. Hah? Aku ulangi. Pembuat masalah tidak akan pernah boleh menjadi seorang shinobi. Aku mengawasi kalian. Dan aku akan menilai apakah kalian pantas untuk menjadi shinobi. Baiklah. Ujiannya, jika kalian bisa mengambil lonceng ini dariku, kalian kuanggap lulus. Dan satu lagi, ikat kepala dan target itu
adalah batas untuk keseriusan kami. Kami tidak ingin terbawa suasana dan membuat kalian terluka. Sepertinya menyenangkan. Kami akan tunjukkan kalau kami sudah layak menjadi shinobi. Maaf, bolehkah aku bertanya sesuatu? Loncengnya sesuai jumlah kami, kan? Hanya satu. Ah? Loncengnya hanya ada satu. Yang ini. Tunggu dulu, Paman. Apa berarti murid yang bisa lulus ujian ini cuma satu orang? Yang tidak setuju silahkan pulang. Dan itu berarti kau tidak lulus. Karena saat ini anggota kami sudah cukup. Tidak masalah meskipun kalian semua tidak lulus. Itu adalah sesuatu yang mustahil. Apanya yang mustahil? Itu karena dalam perang sungguhan kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi. Dan jangan lupa, saat kalian sudah memasuki dunia shinobi yang sebenarnya, satu kesalahan bisa menyebabkan kematian. Itulah kenyataannya. Semua guru jadi menyeramkan. Kami bertiga akan menjadi pengiring Hokage ke-6. Kalian harus mengalahkan kami dulu untuk sampai ke Hokage ke-6. Dan kami tidak akan segan-segan pada kalian semua. Ya, begitulah. Kami juga akan serius bertarung. Jadi anggap saja kalian bertarung dengan musuh sebenarnya. Perlihatkan tekad kuat yang kalian miliki. Apakah kita semua akan bertarung serius? Kau benar. Itu karena tidak mungkin aku bisa dikalahkan oleh anak-anak akademi yang sukanya main-main saja dan tidak mau tumbuh dewasa. 24 jam kalian dimulai dari sekarang. Jadi bersiap-siaplah semua. Tidak perlu buang waktu. Akan kuselesaikan sekarang juga. Dasar payah, ayah dan anak memang mirip. Sudahlah, kita mulai saja sekarang. Bagaimana ini? Permainan dimulai. Tunggu dulu, Boruto. Ini bukan permainan, Boruto. Kita harus segera lari. Tahun ini aku harus juga lulus menjadi ninja. Aku juga. Aku tidak akan kalah darimu, Iwabe. Kalian berdua memang pesaing sejatiku. Aku juga tidak mau kalah. Enpo, mereka pergi ke sana. Apa kita kejar mereka? Kau bertanya begitu karena sebenarnya kau ingin memanfaatkan mereka untuk menghemat tenagamu. Aku sudah menduganya, Hauki. Apa kau bilang? Memangnya aku mau melakukan strategi itu? Lalu mau bagaimana? Kejar mereka. Hah? Gawat. Tunggu, Dosu. Mengejar Hokage ke-6 yang tidak terlihat pasti akan menyusahkan. Pertama, kita harus membuat strategi untuk mengambil loncengnya. Tapi, bagaimana kalau teman lain sudah berhasil sampai ke Hokage ke-6? Loncengnya kan hanya satu, Sarada. Kalau itu... Bagaimana kalau kita pikirkan hal itu nanti saja? Boruto? Ini cuma ujian, kan? Kalian jangan terlalu serius. Kalau kita gagal, latihan saja lebih giat. Dan ikut ujian berikutnya. Ciri khas Boruto. Mitsuki? Tapi, aku melihat sejak Hokage ke-6 bilang mulai, semua langsung lari berpencar. Kecuali satu tim. Si Kadai sama sekali tidak bergerak. Mungkin dia benar, kita tidak bisa sembarangan bergerak sekarang. Aku memasang pelacak pada Hokage ke-6. Untung saja. Karena pasti akan merepotkan kalau kita buang-buang tenaga, kan? Aku jadi kasihan pada yang lainnya, tapi seperti inilah ujian. Papa dan mamaku pasti marah kalau aku gagal menjadi ninja. Jadi kita harus bisa lulus dan menjadi ninja. Inoshikacho sudah ada dari dulu, kan? Oh? Ini berada di dekat sini. Bubun Baika no Jutsu! Serangga! Kita salah. Merepotkan. Ternyata kita sudah terjebak strategi para guru yang ingin memisahkan kita. Dari tadi aku merasa ada yang aneh. Kau juga merasakannya? Benar juga. Sepertinya aku sudah pernah melihat pohon yang besar itu.
Mereka sudah terpisah-pisah. Satu genjutsu sudah disusun. Ini ujian perorangan. Guru mengatakan itu hanya karena guru ingin memisahkan kami sejak awal, bukan? Setidaknya, sejak awal kami akan lebih kuat jika kami bekerja sama menghadapi semua halangan yang diberikan. Bu Guru Anko, ucapan manis tidak ada hubungannya dengan ujian. Oh ya, izinkan aku merebut loncengnya ya. Ini bukan pertarungan perorangan. Jadi aku harus menangani yang lemah dulu ya. Kalian tidak boleh meremehkan aku sama sekali. Bu Guru Anko sedang bertarung di sebelah sana. Iya, kita harus menemukan Hokage ke-6. Iya, burung pertamalah yang akan mendapatkan cacing. Iya. Oh. Apa yang terjadi? Burung pertamalah yang akan mendapatkan cacing. Memangnya kalian itu bisa dengan mudah mengalahkan kami? Oh, masih harus kurus yang lain. Itukah Konohamaru? Panggil aku ini guru, Boruto. Kau ini kelihatannya belum mengerti maksud ucapan Hokage ke-6. Akan aku tunjukkan pertarungan yang sebenarnya. Woi, mau kemana kau? Jangan kabur dariku. Buat apa aku melawan kakak? Aku tidak mau buang waktu untuk soal yang bernilai kecil dan menyusahkan. Ya, strategi mengerjakan ujian. Aku ini bukan soal bernilai kecil dan menyusahkan. Aku akan mencari paman Kakashi yang bernilai tinggi dan lulus. Astaga, anak itu memang tidak bisa dibohongi. Lalu, bukankah kalian sebaiknya mengejar mereka? Kalau kami mengejar mereka, guru pasti tidak akan membiarkan Boruto mendekati Hokage ke-6. Hebat juga. Sepertinya kau sudah lebih mengenal Boruto. Tapi... Ayo lakukan, ketua kelas. Iya. Hei, bagaimana cara menemukan Hokage ke-6? Aku juga belum tahu. Tapi pertama-tama akan aku cari tahu dari atas pohon tertinggi di sini. Puton Dai Topan. Hokage ke-6 ada di depan sana. Jika kalian ingin pergi, kalian harus kalahkan aku. Jadi tidak mungkin kalian menemui Hokage ke-6. Karena aku akan... Raiton, Hebi Mikazushi. Boruto, kau pergi duluan ya? Hah? Urusan ini serahkan padaku. Benarkah, Mitsuki? Karena aku ingin melawan guru. Baik, semoga berhasil. Hei! Kita mulai saja, Guru Shino. Kira-kira Hokage ke-6 ada di mana ya? Cara kuno yang mudah ditebak. Tapi cara ini memang bukanlah ide yang buruk. Ternyata Kage Bunshin. Tidak. Aku sudah siap bertarung, Paman Kakashi. Dan aku pasti lulus ujian ini. Jonin elit memang hebat. Ternyata benar, Guru Anko bukan sekedar penggemar kue. Kau baru sadar sekarang. Makanya jangan meremehkan wanita parubaya yang berbadan besar. Gawat! Kadai! Aduh! W Heki!
Sejak kapan kalian? Jutsu yang guru ajarkan pada kami itu sangat berguna sekali. Sekarang guru tidak bisa lari. Dan kami sudah membalikkan keadaan. Wah, tidak kusangka. Lama-lama kalian pintar juga. Tidak kusangka akan sejauh ini. Kau mirip sekali dengan ayahmu. Walaupun begitu, guru belum mengeluarkan serangga andalan milik guru. Sudahlah, itu bukan sebuah alasan untuk kalah. Aku tidak bisa melukai muridku sendiri. Nah, ujian harus dilanjutkan. Teruskan perjuanganmu sekarang. Baik. Akan tetapi, Boruto mungkin sudah menyelesaikan semuanya. Karena yang aku tahu, Hokage ke-6 tidak akan sebaik itu padanya. Belum lulus dari akademi, tapi kau sudah sekuat ini. Dan yang aku lihat, kau lebih unggul dari murid-murid yang lain. Aku akui, kau memang anak yang jenius. Hehe, akhirnya sadar juga. Tapi itu bukan pujian. Hah? Kau tidak bisa menjadi ninja. Apa? Kau tidak memiliki satu hal utama. Aku tidak peduli hal itu. Karena sekarang aku tidak mau mendengarkan paman. Yang penting, ku ambil lonceng itu dan aku lulus. Coba saja. Ayo maju! Pluton, Repulsio! Boruto Stream! Aku dapat! Oh, bukan lagi. Dirimu yang asli sembunyi di bawah tanah, dan kau mengalihkanku dengan bunci. Kau hampir saja mendapatkan lonceng itu. Taijutsu dan ninjutsu, kau bisa menggunakan keduanya dengan sangat baik. Kau sekelas dengan Genin, atau bahkan sekelas dengan Chunin. Tapi justru karena itulah, kau harus berhenti. Apa kau ingin tahu cara untuk lolos dan membalikan keadaan? Patahkan lenganmu sendiri. Orang tanpa tekad kuat ingin menjadi ninja tidak mungkin melakukannya. Tekad? Sebenarnya apa maksud paman? Hasrat untuk meraih sesuatu. Ingin uang, ingin dipuji, membanggakan orang tua. Apapun yang ingin kau raih. Karena tanpa tekad, kau tidak akan pernah menjadi lebih baik. Kalau itu aku Kau ingin menjadi ninja bersama teman-temanmu. Kemudian baru mencari tujuanmu. Apa itu yang kau sebut tekad? Sekarang bagaimana? Apa yang akan kau lakukan? Mengorbankan teman-temanmu agar kau jadi ninja? Pertanyaan yang sulit untuk dijawab. Tapi keadaan itu memang biasa terjadi. Keadaan itu melahirkan seorang ninja sejati. Dengan tekad dari perasaannya. Aku akui, kau memang berbakat. Tapi bakat saja tidak cukup. Lagi pula, jika kau tidak punya tekad, percuma saja. Memangnya, paman tahu apa soal aku dan teman-temanku? Aku tahu, karena kalian sendiri yang mengatakannya padaku. Apa kau tidak sadar, Boruto, penyamaranku berhasil mengerjaimu? Dan menurutku, murid akademi angkatan tahun ini banyak sekali membuat masalah yang sangat merepotkan. Apa? Beberapa di antara kalian kelihatannya sudah punya tekad yang kuat. Tapi ada juga yang meremehkan arti seorang ninja. Mungkin mereka terpengaruh darimu. Tugas seorang ninja itu sangat berat. Ada ketidakadilan yang lebih kejam dari bayangan kalian. Aku tidak bisa mengakui kalian semua sebagai seorang ninja. Karena jika di pertarungan sebenarnya, kalian akan kalah dengan mudah. Satu pertanyaan lagi. Apa kau berani mematahkan lenganmu sendiri demi menemukan tekad menjadi ninja?
Kelihatannya, tahun ini tidak ada yang lulus ujian. Percuma saja kalian kembali ke akademi. Tidak ada gunanya. Pilihlah sekolah yang lain. Iya, penderitaan Shinobi jauh lebih sakit dari ini. Gawat. Raiton, Baby Mikazuchi. Oh, melarikan diri. Tapi setelah ini, apa yang akan kau lakukan, Boruto? Aku tidak merasakan ada guru di dekat sini. Sementara ini kita sudah aman. Kau tidak apa-apa? Aku tidak apa-apa. Kau sembuhkan Mitsuki saja. Jangan khawatir. Wasabi sudah bisa menggunakan ninjutsu medis. Iya, tapi aku belum mahir mengobati. Terima kasih banyak, Wasabi. Asia. Apa ninja harus terbiasa? Gak kuat juga ya. Benarkah? Sudah kuputuskan. Alasanku menjadi seorang ninja adalah untuk menjaga kalian semua. Bagus, kalau begitu. Sekarang kita serang Hokage ke-6. Tapi bagaimana caranya? Bukankah kita semua sudah kehabisan tenaga? Kalau soal itu, ada yang aneh. Kita diberi batas waktu 24 jam oleh guru. Dan ada ikat kepala, tanda keikutsertaan kita. Bukankah berarti kita semua masih ikut ujian? Benar juga. Waktu tadi kami dikalahkan guru, ikat kepala kami dibiarkan. Iya, padahal kita semua sedang pingsan kan? Aku yakin sebenarnya mereka bisa saja menyerang kita sekarang. Mungkin mereka memang sengaja ingin memancing kita. Karena itu, aku yakin kita harus maju sekarang. Kenapa kau bisa yakin? Ini adalah ujian untuk kekuatan tekad kita. Tapi guru-guru bilang ini bukanlah ujian yang biasa. Semua yang dikatakan guru adalah pengalihan. Semua itu tidak ada hubungannya. Bukan tentang apa yang kita hadapi, tapi bagaimana kita menghadapinya. Ini memang bukan ujian biasa. Burung pertama yang mendapatkan cacing, itu hanya tipuan. Lalu, loncengnya hanya ada satu. Itu berarti benar. Kita semua akan lulus bersamaan. Heh. Jangan-jangan itu perangkap, tapi ada guru Anko di sini. Mungkin sebaiknya aku ikuti saja. Mereka datang. Pertama, kita harus selamatkan yang lain dan menyatukan kekuatan kita. Metal dan Wasabi, kalian yang tercepat di kelas. Kalian ganggu mereka dengan kecepatan kalian. Ayo lakukan, Metal. Limpo, Neko Kaguri. Oh no! Cepat juga kalian. Sudah kuduga itu bayangan.
Namida, jutsumu adalah kuncinya. Kau yang akan meluluskan kita. Tapi jutsuku tidak mungkin bisa sehebat itu. Anak kecil, kenapa kau duduk diam di tempat ini? Wasabi, aku takut. Hampir saja aku mendengar teriakan mengerikan itu. Terima kasih ya, kami selamat. Tidak, ini kan sudah seharusnya. Oh iya, bagaimana Sarada dan yang lainnya? Mereka pasti baik-baik saja. Padahal kalian 2 orang, tapi kesulitan. Apa cuma ini saja, Boruto? Isi kau sih. Maaf ya, Genki. Lawanmu adalah Boruto dan Sarada. Kapan aku kenal? Sayang sekali. Guru Konohamaru sudah kalah. Henge no Jutsu? Tapi kenapa targetku? Ternyata begitu. Benar. Meskipun aku tidak yakin bisa mempan atau tidak pada Guru Konohamaru. Kak Konohamaru terlalu fokus pada aku. Aku jadi kena. Sharingan dan strategi licik yang diwariskan. Itu kombinasi yang bagus. Hei! Suruh bisa datang ke sini. Itu berarti teman-teman sudah berhasil. Sekarang teman-teman sedang mencari Hokage ke-6. Bagus. Ayo kita sama-sama pergi ke sana. Sudah lama menunggu ya, Paman Kakashi? Sudah aku bilang, panggil aku Hokage ke-6. Jadi, sekarang mau apa lagi? Kau sudah mengeluarkan Kage Bunshinmu. Lihat saja, Paman. Mirip dengan ayahnya. Bunshinmu tidak bisa bertambah lagi. Apa-apaan itu? Bagaimana bisa? Ayo serang! Henge no Jutsu. Ternyata begitu. Kalian sempat membuatku terkejut, tapi ini terlalu klasik. Kejutannya sudah cukup baik. Tapi sayangnya tidak cukup efektif. Kami belum selesai. Apa kalian sama sekali tidak mengerti perkataanku? Kami semua sudah mengerti. Tidak, kalian sama sekali tidak mengerti. Menurutku, kalian tidak tahu kekuatan yang kalian miliki. Strategi kalian masih berantakan. Memangnya kalian bisa mengalahkanku dengan serangan tidak teratur seperti tadi? Jangan meremehkan seorang shinobi. Justru Paman yang meremehkan kamu. Sudah kuduga, aku memang harus serius terhadapmu, Boruto. Sekarang! Terimalah isi tojin kami. Begitu ya? Kalian memancingku ke posisi ini untuk Queen Kekai. Ya, tepat sekali. Bagaimana? Apakah Fuinjutsu ini cukup kuat? Ambil loncengnya. Aku sudah tidak kuat. Boruto, aku mohon. Iya, aku tahu. Ini cukup gawat. Tidak. Aku agak berlebihan ya. Oh.
Tidak akan aku biarkan. Paman meremehkan aku dan teman-temanku. Aku pasti bisa untuk menjadi ninja. Iya, aku juga. Aku juga. Aku juga. Aku juga. Iya, Aku juga. Aku juga. Aku juga. Sama. Aku juga. Aku juga. Tentu saja. Aku juga. Sama, aku juga. Aku juga. Walaupun merepotkan. Dan akulah yang akan menjadi Hokage. Dan aku hanya ingin tetap berada di Konoha. Ini sudah selesai ya. Semuanya, baiklah. Ujian Genin sudah selesai. Kalian semua lulus. Apa? Sudah kubilang, kalian semua lulus. Kenapa wajah kalian bingung begitu? Tapi, bukankah kami gagal mengambil loncengnya? Oh, loncengnya. Sudahlah, tidak usah dipedulikan. Meskipun aku membeku dalam es, kalian tetap tidak akan bisa mengambilnya. Lalu, apa maksud semua aturan ujiannya? Dunia ninja itu sangat kejam. Ada banyak hukum dan aturan di dunia ini. Siapapun yang melanggar pasti dianggap sebagai sampah. Tapi, orang yang tidak mempedulikan temannya lebih rendah dari sampah. Aku yakin kalian semua sudah memahami tentang hal itu. Waktu kalian bekerja sama untuk mengalahkanku, kalian sudah lulus. Kalau Hokage sudah tahu, kenapa tidak berhenti dari tadi? Ya, Fuinjutsu kalian itu luar biasa. Aku jadi tidak tega menghentikannya. Sungguh. Pada ujian kali ini, kalian akan gagal jika tidak peduli pada teman. Tapi jika kalian bersatu dan kerjasama, kalian lulus. Itu karena dunia shinobi memiliki banyak sekali rintangan. Dan untuk menangani rintangan itu, kalian harus bekerja sama. Dan tekad memang diperlukan untuk hal ini. Ada apa? Aku sudah hampir selesai. Tidak apa-apa, Guru. Lanjutkan saja. Kami terlalu lelah untuk bicara. Ya ampun, kalian ada-ada saja. Yang jelas, hari ini kalian sudah berusaha. Kai! Mulai hari ini, kalian adalah Genin. Ini masih belum waktunya untuk merayakan. Menurut Anda, bagaimana lulusan akademi tahun ini? Tidak buruk. Mereka punya potensi. Dan kita hanya perlu memperbaiki sedikit lagi. Baguslah kalau begitu. Hokage ke-6, Anda sudah membahayakan murid-muridku dengan serangan tadi. Apa? Harusnya Anda sudah memahaminya. Di zaman ini kita harus mengurangi kekerasan. Maaf. Kau harus lebih memperhatikan keselamatan murid-murid akademi. Iya, makanya tadi aku bilang maaf. Kau selalu minta maaf dan melakukannya lagi.